Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan serta dia pula yang menyempurnakan ciptaannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga sholawat, salam, kenikmatan dan keberkahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba sharing bersama tentang tema memahami makna puasa. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, makna puasa yang pertama adalah menahan lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam artian tidak hanya lapar dan dahaga saja ibu-ibu, akan tetapi juga larangan-larangan lain yang sudah dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga harus kita laksanakan, tidak untuk dilanggar. Maka ini adalah makna puasa yang pertama. Makna puasa yang kedua adalah itqum minan nar, menghindarkan manusia dari api neraka. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang dibebaskan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, kekayaan merupakan bagian dari kenikmatan Allah. Begitu pula jabatan yang tinggi adalah kenikmatan dari Allah. Namun semua itu bukanlah kenikmatan yang hakiki. Bisa saja kekayaan yang Allah tetapkan pada diri seseorang bisa ditetapkan Allah dalam waktu sesaat dan bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu sesaat. Jadi kekayaan yang ada di dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Begitu pula jabatan. Jabatan bisa diberikan Allah kepada seseorang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan juga Allah bisa melepaskan jabatan itu dalam waktu yang cukup singkat. Maka jabatan yang tinggi juga merupakan kenikmatan yang menipu. Manakah kenikmatan yang hakiki? Kenikmatan yang hakiki adalah apabila manusia benar-benar dibebaskan dari neraka dan kemudian masuk ke surganya Allah. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mengatakan, seandainya salah satu kakiku saja yang menginjakkan kaki di surga, itu masih belum untung, aku itu belum aman. Namun jika dua kakiku sudah masuk ke dalam surga, barulah aku anggap aman. Itu sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu ibu-ibu semua, jika kita ingin aman dan dibebaskan kita dari api neraka, maka saatnya bulan Ramadan inilah kita memperoleh keuntungan seperti itu. Dan apakah semua orang yang berpuasa
kita akan kupas saat ini bagaimana cara kita agar dibebaskan dari api neraka. Perhatikan hadis berikut ini, tiga-tiganya ini adalah riwayat Shahihain, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah apabila kita ingin dibebaskan dari neraka, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan dan dia ikhlas karena Allah, menjalankan perintah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian ada pertanyaan begini, Bu Ibu. Nah, kalau saya belum bisa ini karena saya ini punya sakit yang kronis, yang tidak kuat berpuasa, sama dokter juga dilarang berpuasa, mana bisa saya mendapat ampunan? Nah, maka bisa memperhatikan hadis yang